Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rasti Ayu Ananta dengan NPM 2275342 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan project based learning tentang Node.js dan MySQL. Pertama-tama kita akan buka dulu projectnya. Lalu di sini sudah ada step by step untuk membuat sebuah blog application ya. Nah, di sini kita akan mendownload sebuah GitHub. Kita akan cari GitHub-nya di sini. Nah, di sini ada GitHub repository di sini. Kita bisa download zip-nya terlebih dahulu di sini. Kita akan klik saja. Setelah itu, setelah sudah keinstall, kita berada di ini udah keinstall. Selanjutnya kita akan hidupkan exam, kita hidupkan a page dan MySQL-nya. Lalu kita akan masuk ke phpMyAdmin untuk membuat database. Kita akan buat database dengan nama blog app. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat database blog app dengan tabel post dan user. Ini tabel postnya. Kita sudah atur dan sudah setting juga. Ini usernya. Untuk usernya. Selanjutnya, kita akan buka Visual Studio Code dan kita di sini akan buka folder yang berisikan folder milik kita yang sebelumnya kita sudah download di GitHub. Nah, kalau kita mau buka foldernya, kita bisa open folder. Lalu ini folder saya. Lalu ini kebuka. Untuk isinya di sini ada API, client, node modules, public, src, context, image, page, dan app.js, index.js, dan lain-lain. Dan di sini ada page cake JSON-nya juga. Nah, untuk membuat database di phpMyAdmin itu kita bisa di data MySQL ini. Nah, di data MySQL ini dia terdapat add usernya, lalu insert portnya. Jadi kalau misalkan itu kita bisa langsung masuk ke phpMyAdmin di sini. Di sini. Lalu kita ke blog app. Lalu kita bisa aja buat tabel post dan usernya di sini di bagian SQL dan masukkan kode-kode ini untuk user dan kode ini untuk post. Maka
dia otomatis akan uh, menjadi sebuah tabel post dan user. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Jadi untuk di sini kita hanya perlu mengubah di dbjs. Nah, di dbjs ini sebelumnya kan blok aja. Lalu kita tambahkan blok app agar dia sama seperti di seperti ini di phpMyAdmin ya. Agar dia bisa ke connect nantinya. Selanjutnya setelah ini, setelah nantinya kita ubah yang bagian blok app, lalu kita masuk ke terminal nih. Masuk ke terminal, lalu kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, ini sebelumnya saya sudah bisa ya. Untuk di bagian sininya, kita masuk ke folder klien. Ini saya menjelaskan aja karena sebelumnya saya sudah selesai. Kita akan masuk kita buka. Nah, untuk yang seperti di bagian terminalnya, di bagian sebelah kirinya kita akan bisa mengetikkan, kita masuk dulu ke folder klien dengan cd klien yang pertama ya, cd klien. Selanjutnya yang kedua, setelah dia berhasil, lalu kita masuk ke npm. Ini untuk bagian menginstalnya ya. Kita masuk ke npm install. Selanjutnya, setelah ini npm installnya ini berhasil, setelah npm installnya ini berhasil, kita masuk ke npm audit fix. Setelah itu, kita jika sudah berhasil juga, kita baru install patch-nya. Jadi npm install patch. Habis itu, setelah kita sudah masuk install patch-nya dan berhasil, lanjut saja kita start npm start. Nah, ini untuk bagian yang si nampilinnya. Ini untuk for n-nya. Untuk front end. Nah,
Jika sudah berhasil, nanti dia akan muncul seperti ini di bagian for n-nya itu. Dia akan muncul seperti dia akan muncul tampilan sebelum ada gambarnya ini ya. Setelah itu, nah, di bagian for n itu dia akan muncul seperti ini, lalu seperti ini, masih kosongan, belum ada gambar-gambar ini ya, terus belum ada tools-tools ininya, dan belum ada tulisan-tulisannya seperti ini. Nah, untuk backend-nya gimana? Langkah selanjutnya, setelah ini sudah, lanjut kita buat dua layar gini. Ini yang satu untuk front end, ini untuk back end-nya. Nah, untuk back end-nya sendiri, pertama kita keluarkan dulu, kita akan masuk ke folder API, dan kita akan keluarkan folder klien dengan mengetik cd titik-titik. Selanjutnya, ini kan udah keluar, baru kita masuk ke folder API dengan cara cd API. Nah, dia otomatis udah masuk ke folder API. Selanjutnya kita akan ketikkan npm install spasi strip g nodemon. Ini dia akan menampilkan backend dari front end sebelumnya. Ini kita bisa tuliskan di sini untuk seperti ini. Nah, ini tadi untuk front end, ini untuk back end. Untuk pertama kita keluarkan dulu dengan cd, lalu yang kedua kita akan masuk ke folder API-nya dengan mengetikkan cd API. Selanjutnya kita akan masuk ke npm install apa ini, npm install nodemon. Selanjutnya kita masuk ke npm install express save seperti ini. Lalu kita akan masuk ke lalu kita akan jalankan. Setelah ini kita sudah install, lalu kita coba npm start. Nah, ini ya, pertama dia udah npm install demonya, dia berhasil. Lalu kita masukkan npm start, dia juga sudah ini error sebelumnya. Lalu ini coba lagi dengan memasukkan npm install express save ini, lalu dia akan berhasil seperti ini dan terkoneksi. Ini catatannya untuk front end dan ini untuk back end. Oke, kita silang dulu aja. Selanjutnya, jika sudah berhasil, kita ke bagian menu src,
lalu ke src, lalu ke PEX, lalu kita lihat di bagian home. Di sini kalau masih ada tulisan produk itu kita hilangkan. Ctrl Ctrl V, produk. Nah, di sini udah nggak ada. Kalau misalkan dia ada tulisan produk, itu kita hapus di bagian home dan di bagian single. Coba kita cari. Nah, ini udah nggak ada, berarti kalau ini udah selanjutnya kita akan coba jalankan di browser. Nah, nantinya di browser dia ada tampilan login dan ada tampilan register untuk yang belum registrasi. Tapi karena sebelumnya saya sudah registrasi, jadi saya tinggal login aja dengan username saya dan password saya. Kita login. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Dia sudah muncul tulisan-tulisannya, gambarnya. Ini kalau mau kita logoutin, kita bisa lagi logout, terus kita login kembali. Ini dia sudah muncul gambar-gambarnya. Jika kita ingin menambahkan sebuah gambar, kita bisa di bagian white sini. Ini untuk bagian scenes, ini untuk bagian teknologi, ini cinema, desain, font belum kita atur, kita sampai sini. Oke, kurang lebihnya segitu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.